Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan analisis biaya, volume, dan laba, yang mana kita akan mempelajari bagaimana biaya itu kita mencari efisiensi biaya dengan tingkat penjualan dan berapa laba yang kita peroleh. Sehingga pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan strategi berbasis biaya, margin kontribusi, dan titik impas atau BEP. Strategi berbasis biaya pada sebuah perusahaan atau manajemen atau usaha yang mana pasti memiliki visi dan misi. Sebagai tujuan utamanya, salah satunya adalah pemaksimalan laba atau keuntungan. Strategi berbasis biaya pada manajemen strategi pastinya ada proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan itu bagaimana? Strateginya pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Keunggulan biaya atau cost leadership, strategi kompetitif yang menyebabkan pengurangan pada beberapa tingkat harga yang membuat produk atau jasa biayanya lebih rendah daripada pesaingnya. Hubungan biaya, volume, dan laba. Jadi, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi, jumlah ketika kita produksi 1, 2, 3, itu akan berbeda biayanya. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini tentu terkait dengan laba juga dari biaya dan juga laba. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Makanya kadang kalau kita memproduksi barang itu kita tentukan berapa jumlahnya untuk mencapai biaya efisien, biaya terendah. Unsur-unsur yang ada dalam biaya volume laba ini yang pertama harga produk, yaitu harga yang ditetapkan. Yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan atau direncanakan dijual. Yang ketiga biaya per variabel unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit. Jadi biaya variabel ini muncul karena berkaitan dengan operasional langsung. Jadi biaya-biaya yang keluar untuk menghasilkan sebuah produk itu, bahan-bahannya. Yang keempat biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama satu periode tertentu. Jadi lebih kepada tidak berubah-ubah karena sudah pemakaiannya jangka waktu yang panjang, seperti peralatan, mesin, gedung, gudang, dan sebagainya. Yang kelima, bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif yang akan dijual perusahaan. Asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Yang pertama, harga jual produk konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Jadi stabil ya, tidak berubah-ubah harganya. Yang kedua, bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap juga harus konstan. Jadi lebih kepada stabil, tidak berubah-ubah, termasuk biayanya juga. Karena kalau biaya berubah kan nanti harga jualnya juga akan berubah. Dalam perusahaan multi produk, bauran penjualannya tidak berubah. Jadi maksudnya multi produk ini lebih dari satu produk yang dibuat dalam satu perusahaan. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual, berarti jumlah persediaan tidak berubah. Jadi dalam periode produksinya sudah direncanakan berapa yang akan diproduksi dan berapa yang akan terjual. Margin kontribusi
adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Jadi keuntungan ya, margin, selisih antara nilai penjualannya dengan biayanya. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya. Jadi semakin besar, besar margin kontribusinya, maka semakin cepat pula biaya yang akan tertutup. Dan sebaliknya, jika margin kontribusinya semakin kecil, maka perusahaan akan lebih lama dalam menutup biayanya. Rasio margin kontribusi atau RMC dinyatakan dalam persentase dari pendapatan penjualan, yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Semakin tinggi RMC, semakin baik. Karena yaitu tadi, semakin besar, maka biayanya semakin cepat tertutupnya. Jadi ilustrasinya ini kita produksi sebuah produk 10.000 unit. Setiap unit meja dijual 750 unit. 750.000 per unit. Untuk memproduksi biayanya tetapnya 900 juta. Sedangkan biaya variabelnya 300.000. Ini asumsinya jika terjual 1 unit kita masih rugi karena belum menutup biaya tetap. Kerugiannya 899,550 juta. Kalau ini sama deskripsinya, cuman kita menjual 10 unit dengan jumlah penjualan yang lebih banyak, maka penurunan kerugiannya akan semakin kecil. Jadi menjadi 855 juta. Kalau ini naik lagi penjualannya. Kalau misalkan terjual 1000 unit, maka kerugiannya akan turun lagi 675 juta. Kalau kita gambarkan grafik sampai 1500 unit yang terjual, maka kerugiannya akan semakin kecil. Nah, tapi saat penjualannya mencapai 2000 unit, nanti bagaimana? Artinya volume ini merupakan batas penjualan minimal. Jadi ketika kita menjual 2000 unit, maka kita menutup biaya tetapnya 900 juta. Maka ketemu kita poin BEP atau titik impas. Berarti kita akan untung pada penjualan lebih dari 2000. 2001 berarti untung 450.000 dan seterusnya. Kalau ini ilustrasi margin kontribusi. Dari ilustrasi tersebut jelas bahwa perusahaan volume penjualannya akan diikuti dengan perubahan besarnya biaya variabel total, yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan perolehan. Perubahan margin kontribusi akan berdampak perubahan perolehan laba perusahaan. Jadi ini tadi ketika kita menjual pada 2001 unit ya, maka bagaimana perolehannya akan berbeda. Selanjutnya ada titik impas. Titik impas ini break even point adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi impas, pakpok bahasa Jawanya. Jadi kita tidak rugi dan tidak untung. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah target jumlah penjualan. Berapa yang harus saya jual agar mencapai titik ini? Tujuannya yaitu mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan, mengawasi kebijakan penentuan harga, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Jadi misalnya gini ya, setiap hari kan kita jualan, maka kita menentukan target. Sehari saya harus menjual berapa barang. Kalau kurang dari jumlah itu, maka saya rugi. Kalau lebih dari itu, maka saya untung. Nah, tingkat keuntungannya Anda mau ingin berapa persen? Maka dari berapa persen itu jumlahnya penambahannya berapa? Sehingga nanti akan jelas target penjualannya setiap hari itu minimal berapa. Cara matematis dalam menghitung break even point ini, jadi titik impas biaya tetap dibagi harga jual per satuan biaya variabelnya. Kalau dalam akuntansi manajemen disebut sebagai margin kontribusi atau MK.
yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetapnya. Maka ketika MK sama dengan margin kontribusi sama dengan biaya tetap, maka impas. Kalau lebih maka laba, kalau kurang maka rugi. Kalau kita menghitung dalam rupiahnya, berarti titik impas nanti akan ketemu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Ini contohnya kita akan mencari titik impasnya. Jadi hitung titik impas dalam unit maupun rupiah. Jadi kita akan menghitung berapa dalam jumlah barangnya dan berapa dalam rupiahnya. Maka kalau dalam rupiah sesuai dengan studi kasus kita akan ketemu 1 juta. 1 juta satuan jumlah barangnya. Kalau rupiahnya kita rupiahkan berarti akan ketemu 1.500.000 rupiah. Kalau penjual mencapai 1.500.000 rupiah. Kalau yang atas itu adalah jumlah penjualannya, kalau bawah ini jumlah rupiah penjualannya. Ini kita akan selanjutnya menghitung laba jika kita menjual pada 1.500 unit. Kan tadi kan berarti unitnya 1 juta BEP. Maka di atasnya berarti kita sudah laba. Ya, kita berapa labanya kita cari. Maka ketemu 375 juta. Bagaimana jika volume yang terjual itu hanya 750.000 unit? Ternyata kita akan mengalami kerugian karena BEP-nya adalah 1 juta unit. Kalau kita lihat, berarti ini titik impasnya, ini adalah untungnya. Ini kerugiannya. Kalau di bawah 1 juta. Jadi cara rugi operasi. Jadi kalau di sini rugi operasinya, kalau ini adalah biayanya. Cara laba. Titik impas. Jadi ketika di bawah titik impas berarti Anda masih biaya-biaya yang ada di situ masih belum lunas. Makanya dikatakan rugi. Total tertingginya di sini. Rumus BEP dilakukan dengan dua cara tadi. Fixed cost, FC itu fixed cost atau biaya tetap, dibagi price, harga jual per unit, dikurangi variable cost atau biaya variabel. Ini contohnya, kita akan melihat harga jualnya. Selanjutnya ada titik ilustrasi titik impas. Jadi kemudian dari data yang telah tersedia di atas dapat dihitung. Ini contoh yang lain ya. Jadi ini untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ini volume berapa dalam unitnya berapa. Jadi pada saat menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan mendapatkan laba sebesar 0. Jadi agar tidak mengalami kerugian, minimal harus menjual 600 ton. Pada saat penjualan seluruh biaya tetapnya 60 juta telah ditutup. Ini titik impasnya. Kita mencari titik impasnya. Kalau ini multi produk berarti lebih dari satu. Itu A, B, C, D. Jadi kita hitung nanti. Kita ilustrasikan seperti ini. A, B, C, D, biaya per unitnya, biaya variabel per unitnya. Biaya jual, harga jual, biaya variabel. Maka ketemu titik impas perusahaan akan mencapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar. Jadi ketika semuanya terjual pada tingkat jumlah minimal ini, maka seluruhnya akan masuk BEP.
Margin of safety. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui berapa titik minimal yang harus kita dapatkan atau BEP. Selanjutnya kita mencari safety atau tingkat keamanan. Maka kita jumlahkan di atasnya BEP berapa. Sehingga nanti saya tidak akan mencapai BEP tapi masih pada titik keamanan. Kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan titik impas. Berapa banyak penjualan boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Jadi untuk mengantisipasi ya tidak pada target sesuai dengan BEP tapi masih di atasnya. Jadi belum rugi meskipun masih di bawah titik keamanan tadi. Menunjukkan tingkat risiko pendapatan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Jadi ini misalkan ada beberapa perubahan biaya sehingga nanti harga jualnya berubah, maka BEP-nya juga akan berubah nanti. Sehingga untuk mengantisipasi itu kita harus menetapkan berapa titik di atasnya BEP. Jadi margin pengamanan ini atau MOS dapat dicari dengan pendapatan yang dianggarkan dikurangi pendapatan impasnya atau rasio MOS dibagi pendapatan yang dianggarkan. Contohnya, jika perusahaan menganggarkan penjualan 800 unit VCD, ini margin MOS-nya berapa? Biaya tingkat penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, laba bersih. Maka titik impasnya ketemu, margin MOS-nya akan ketemu juga, persentasenya ketemu. Jadi berapa persen tingkat MOS-nya? Tadi 10% dari BEP, 20% dari BEP. Jadi margin of safety ini intinya adalah sejauh mana volume penjualan bisa diturunkan tanpa mengalami kerugian. Jadi masih tingkat aman, pengamanan seperti itu. Untuk BVL ini titik impas dari banyak perencanaan bisnis adalah bagaimana menentukan titik impas, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya dan labanya nol. Jadi dari awal dari banyaknya perencanaan bisnis. Jadi ketika Anda akan memulai bisnis itu harus ini dicari BEP-nya itu berapa. Ini contoh studi kasus ya. Jadi kalau dalam satu unit berapa jumlahnya. Kalau yang ini laba operasinya, pembuktian laba operasi. Tadi kan ketemu sebelumnya jumlahnya. Kita buktikan apakah laba operasinya nol. Kalau ini metode margin kontribusi menghasilkan hasil yang sama dengan persamaan. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya tapi cuma ini contoh yang berbeda saja. Perencanaan pendapatan. Jadi ketika contoh perusahaan XX ingin mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tahunan sebesar $15.750. Jadi kalau Anda misalkan mentargetkan berapa pendapatannya, maka berapa jumlah yang harus Anda jual itu juga bisa dicari. Kalau di sini dicontohkan yang 9.000 adalah biaya tetap fixed cost. Terus untuk laba N 15.750 dibagi yang harga jual per unitnya $150 dikurangi $60 itu adalah biaya variabel per unitnya. Maka akan ketemu berapa jumlah yang harus Anda jual untuk mendapatkan keuntungan yang Anda targetkan. Jadi untuk perencanaan biaya ini, keputusan perencanaan biaya, manajer mengasumsikan jumlah penjualan dan laba yang diharapkan sudah diketahui. Tetapi di sini perusahaan justru ingin menemukan nilai biaya variabel atau variabel lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai laba yang diharapkan pada jumlah penjualan yang diasumsikan. Contoh kasusnya pertukaran antara biaya tetap dengan biaya variabel satu aktiva tetap. Pertukaran biaya antara biaya tetap dengan biaya variabel dua aktiva tetap. Ini contohnya kalau misalkan pihak manajemen sedang mempertimbangkan pembelian mesin baru yang diperkirakan akan mengurangi biaya variabel tetapi meningkatkan biaya tetap. Jadi misalkan kita mengganti mesin, alat, itu bisa saja biaya tetapnya
meningkat, tapi biaya variabelnya menurun karena tingkat produksinya, jumlah produksinya akan meningkat juga, tapi lebih mahal harganya. Kan bisa saja seperti itu. Ini kalau kita lihat